Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, berhubung malam ini kami dan kawan-kawan nunggu kehadiran gak ada juga datang, jadi kami ingin berbincang-bincang sama Ki Guru, tanyakan sesuatu hal yang paling penting diantara murid-muridnya lah gitu. Ya sahabat semua, seharusnya kan hari ini latihan ya. Tapi Cuacanya kebetulan mendukung pada cuaca nggak mendukung, hujan. Nah kebetulan ini pas lagi terang, daripada jauh-jauh datang, akang-akang saya ini dari sana jauh-jauh datang kemari nggak dapat apa-apa, ya udah ngobrol-ngobrol, berbagi pengetahuan, sekalian divideokan dengan tujuan agar sahabat-sahabat semuanya bisa mengikuti. Apabila ada yang baik, ada yang hak, bisa diambil. Intinya seperti itu ya sahabat ya. Oke, kita bisa mulai perbincangan. Biasa aja. Apa sih kira-kira sementara orang kata pembuka. Apa yang perlu, yang Saman butuhkan selama belajar, baik cara mengobati orang, cara menghadapi gangguan, baik itu dari orang ataupun astral, atau mungkin gimana cara supaya lebih mantap dalam belajar. Jadi bebas gimana belajarnya sampean selama ini, saya juga ingin dengar kan. Jadi kan jangan kita cuma lama belajar tapi hasilnya nggak ada terbukti gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kebanyakan kan orang, udah berapa lama kamu belajar, terus apa yang kamu dapat? Toh kamu belum bisa apa-apa. Setiap ada kejadian selalu kamu minta tolong sama orang lain. Nah, bagaimana supaya kita itu tidak minta tolong sama orang lain tapi kita sendiri bisa gitu. Yes, pertanyaan bebas. Gini yang saya tanyakan ya. Saya akan tanyakan masalah untuk pengobatan. Umpamanya ada orang kena gangguan orang kesurupan atau sihir, itu apa kira-kira jadi ayat-ayat yang paling mustajab itu loh Ki? Pertama, orang yang kena sihir ya, atau orang yang kena santet. Memang santet ini tidak main-main. Yang namanya santet ini juga diperlukan energi besar untuk menghadapi santet. Tapi biasanya kalau energi dunia dilawankan dengan energi dunia, itu hasilnya toh akan mana yang paling kuat gitu aja intinya. Tapi di sini cukup sederhana. Di CPM di sini mengajarkan ru'yah. Jadi kalau ada energi dunia terus kemudian dilawankan dengan energi nur ilahi, dengan bacaan-bacaan tauhid, dengan bacaan-bacaan ru'yah, itu akan lebih efektif. Dan semuanya itu bisa bangkit, semuanya itu bisa terwujud apabila kita itu saat mengamalkannya itu yakin sepenuhnya memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya didawamkan dulu. Bagaimana cara mendawamkan ayat-ayat ru'yah? Cukup setelah sholat maghrib dan sholat subuh itu dibaca. Satu kali aja nggak apa-apa. Ayat ru'yah yang sederhana, ayat ru'yah mandiri. Pertama yang harus dibaca yaitu
a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu dibaca 3 kali. Kemudian bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim itu dibaca 3 kali juga. Lanjut ke suratul Fatihah. Itu dibaca 1 kali boleh. Terus ke surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 4. Lanjut kemudian ke surat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Langsung ke ayat kursi. Setelah dari ayat kursi lanjut ke 3 surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Insya Allah dengan dibacakan seperti itu dan didawamkan setiap harinya, di saat ada orang kena sihir ataupun kena gangguan jin, itu insya Allah dengan mudah bisa diatasi. Sebelum kita meruqyah, alangkah baiknya yang pertama kita berwudu dulu. Itu adalah syarat pertama. Setelah kita berwudu, kemudian pasien yang akan diruqyah harus berwudu. Kalau pasien laki-laki boleh disentuh langsung sama tangan kita, tapi kalau pasiennya perempuan kita memakai sarung tangan. Terus ini loh Ki, foto ya Ki ya, maaf ya. Seandainya seumpama orang itu dalam kesurupan mendadak, kita nggak persiapan, bagaimana itu Ki? Ya, pertama tetap jangan tinggalkan wudhu. Setelah kita udah wudhu, kita datangin orang yang kena gangguan tadi, kita bisikkan di telinganya di sebelah kiri, fa sayakfikuhumullahu wa huwas samiul alim. Itu dibaca boleh 3 kali, 7 kali ataupun 9 kali. Nah, di sini kan kita juga belajar pernafasan, di sini juga kita belajar zikir-zikir dan juga ada tawasulan. Dengan cara itu maka Allah akan memberikan energi, ya, yang energi itu bersumber dari kekuatan malaikat. Artinya kita mempunyai koda malaikat, yang mana ayat-ayat yang kita amalkan tadi itu kan setiap ayat itu dijaga oleh malaikat, maka malaikat tersebut yang akan juga menjaga kita. Sebab kita juga cinta dengan ayat itu, dengan bukti kita selalu mengamalkan dan mendawamkannya. Ya, maaf ya Ki ya. Umpama ya, kalau orang-orang yang umpamanya bisa membacanya tapi nggak mendawamkan, apa bisa juga untuk menetralisir apa energi kayak gitu Ki? Ya, saya yakin setiap orang itu pasti bisa membaca, bisa membaca dan pasti dia hafal. Iya. Tapi belum tentu bacaan dia itu mengandung energi atau kekuatan. Makanya di sini harus didawamkan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih yakin atas pertolongan Allah. Niatnya satu, mengharap ridho dan pertolongan dari Allah. Jadi tidak ada niat lain selain itu gitu loh. Kecuali kalau hanya sekedar baca saja, ya hasilnya ya kayak gitu juga, sekedar juga. Tapi kalau kita niatnya mendawamkan itu dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kepercayaan kita atas pertolongan dari Allah, pasti itu pun harus selalu kita menjaga kebersihan supaya tidak ada energi-energi yang dendam sama kita, ya. Menjaga kebersihan, menjaga akhlak, tingkah laku kita sehari-hari. Yang terpenting adalah membersihkan hati supaya tidak ada kejahatan atau sifat kotor yang ada di dalam hati kita. Insya Allah seperti itu. Tanya apa? Apa ya? Sambil ngopi lah. Ya kalau aku ya cemana bisa dibilang belum bisa tahu apa-apa, tapi ya itulah tadi yang namanya belajar bukan berarti tidak ada hasilnya. Semua itu ada hasilnya, namun saya belum berani kalau untuk mengatasi orang-orang yang kena gangguan apa. Nah, kita harus berani, ya, kita harus berani.
seharusnya itu ya, seharusnya mulai dari pengisian pertama atau orang belajar kemudian dia dapat ijazah ilmu dari seorang guru atau mursyid. Nah di situ dia tuh sudah bertugas, harus mempunyai keberanian bahwa dia itu harus bisa mempunyai jiwa penolong. Jangan wah saya baru pengisian 1, wah saya belum bisa apa-apa. Nggak boleh seperti itu, karena yang namanya ilmu itu bersumber dari keyakinan. Kalau nggak yakin, untuk apa belajar? Karena dia yakin dengan apa yang dia pelajari, itulah maka diamalkan. Lah kalau sudah diamalkan, harus berani menghadapi satu bentuk ujian. Kalau ada orang kerasukan, kebetulan kita jumpa, itu ujian kita, mampu nggak kita? Kalau nggak mampu, apa yang perlu ditingkatkan? Keyakinan kita kepada Allah. Ya, terkadang gini, ya saya yakin bisa mampu, namun terkadang ada orang yang tidak yakin kepada saya. Nah itu tadi yang sulit. Masalah itu hak mereka ya. Jadi nah cara Jawane iku wis kalar bae lah ngono. Ini Cara belajar Mas Kilo, ini. kita belajar ini bukan untuk ditampilkan. Bukan memang ya. Orang nggak yakin dengan kita itu hak mereka, hak mereka ya. Jadi kita nggak harus menuntut kamu harus yakin dengan saya, loh itu salah. Suatu ketika kalau umpamanya ada kejadian yang memang harus ditangani oleh kita atau memang di bidang supranatural, kita nggak perlu banyak ngomong, kita tunjukkan aja sama mereka gitu. Gitu ya. Bagaimana supaya yakin kita itu timbul? Yakini amalan itu. Terus kemudian latih kemampuan kita itu. Sejauh mana sih kemampuan kita? Tenaga dalam ya juga ya. Tenaga prana ya, tenaga pernafasan ya. Pernapasan prana. Apalagi pengalamannya Kang Suroso ini yang udah jauh. Saya kan masih cetek. Kalau yang saya amati untuk Kang Suroso memang sudah pesat perkembangannya. Alhamdulillah. Cuman sayang belum pernah mendapati orang yang kerasukan. Kalau Mungkin udah takut duluan guru. Justru dia sering bilang sama saya, Ki, kalau umpamanya ada pasien yang berhubungan dengan kerasukan, kabari saya. Nah kebetulan pasien saya ini kebetulan bukan orang kerasukan aja gitu loh. Untuk orang kerasukan saat ini masih belum ada sih. Nah, kalau ada tetap saya kasih tahu. Kemarin ada orang yang ada kerasukan, saya kabari juga ini Kang Suroso. Pas kebetulan apa ya, hujan ya, Hujan habis kerja. jadi kecapean ya. Kecapean. Aduh itu kesempatan bagus sebetulnya itu. Padahal nanti kalau umumnya kita benar-benar istiqomah saat mengamalkan amalan, ada orang kerasukan, orang yang jemput kita suruh ambil batu, kemudian kita bacakan, dah batunya ini tempelkan sama orang yang kerasukan. Loh, jadi sampean nggak ikut? Nggak, bawa aja batu ini. Nah, itu aja udah bisa. Itu aja udah bisa gitu loh. Jadi ya ini pernah saya ingat ada subscriber saya yang dia itu bertanya, Ki, bagaimana cara mentransfer energi ke dalam benda? Ini. Ya ini. Ini yang belum paham ini saya ini. Bagaimana caranya mentransfer energi ke dalam benda? Itu sangat mudah sekali ya sahabat ya. Kalau kita selalu melatih pernafasan kita, baik pernafasan tarik, pernapasan dorong, kemudian pernapasan perut, pernapasan kedut, terus kemudian melatih konsentrasi dan daya fokus kita, itu cukup sederhana banget. Dengan cara satu contoh ini bendanya, dengan cara kita pegang di tangan kiri, kemudian kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim, tarik nafas, kita salurkan energi ke dalam benda tersebut, itu maka secara tidak langsung
secara otomatis benda ini akan mengandung energi yang masuk ke dalam ini adalah energi prana atau pernapasan, sumber dari pernapasan. Apabila kita sering mendawamkan ayat, dan itu juga hasil dari ijazah seorang mursyid atau guru, maka cukup kita sentuh, kita bacakan, kita hembuskan, maka energi itu sudah ada di sini. Nah, sebenarnya cukup mudah, jadi tinggal daya fokus kita aja. Daya fokus kita aja sebenarnya. Untuk pembuktian, sahabat-sahabat yang melihat tayangan ini bisa membuktikan sendiri di rumah. Beli buah pisang ataupun jeruk ataupun apa itu terserah. Coba salah satunya sahabat bisa mengisi dengan energi pernafasan atau energi doa. Setelah nanti diisi diulang sampai 3 kali, kemudian kedua-duanya ini disimpan di tempat yang sama, ya, tutup. Udah sekian hari, kemudian dilihat lagi mana yang awet. Nanti ada satu buah yang masih awet, ya. Itu adalah buah yang terisi oleh energi Anda. Yang busuk ini tidak terisi oleh energi Anda. Makanya sahabat harus mengisi salah satu dari buah itu untuk ngetes berhasil tidak Anda menyalurkan energi. Kalau tidak berhasil, ulang lagi sampai yakin ini berhasil. Insya Allah pasti akan berhasil. Saya yakin itu. Terus ada juga salah satu sahabat saya namanya Kang Yahya yang di Jawa Timur. Dia pernah ngetes satu benda, kalau nggak salah dop, ya, lampu bulat itu. Lampu. Itu didoain, kemudian dijatuhkan dari atas mengenai piringnya yang pecah, dopnya tidak. Padahal piringnya itu lebih tebal daripada kaca dop. Nah, terus dijatuhkan juga ke semen atau ke keramik, itu dopnya tidak pecah. Dan ini juga pernah dilakukan oleh sahabat saya, namanya kalau nggak salah beliau polisi itu, saya lupa tuh. Itu juga berhasil itu. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah, ya. Mereka berhasil melakukannya. Insya Allah sahabat-sahabat yang mau mencobanya cukup sering melatih pernafasan pagi hari. Insya Allah sahabat juga akan teraliri energi dari alam atau energi prana. Supaya energi yang masuk itu positif dan energi yang baik, maka harus disertai doa, ya. Apapun doanya tergantung para sahabat sendiri. Yang penting kuncinya doa. Kunci dari segala ilmu itu ada pada hati dan pikiran kita sendiri. Itu kira-kira, Mas. Iya. Jadi tanya satu lagi, Ki. Banyak kawan-kawan juga yang belum paham energi. Energi itu bermacam-macam, ya, Ki, ya. Ada energi jahat, ada energi yang positif itu. Nah, Iya. nah, itu cara membedakannya bagaimana, Guru? Nah, itu Oke. Energi jahat dengan energi positif. Iya. Energi negatif dengan energi positif. Memang terkadang itu agak sulit juga dibedakan dalam bentuk rasa, ya. Tapi sangat mudah dibedakan dalam bentuk perasaan. Keyakinan. Perasaan. Iya. Satu contoh, umpamanya Kang Suroso ngevlog nih. Iya. Di perjalanan tiba-tiba Kang Suroso terhenti karena merasakan sesuatu hal, syir. Setelah Kang Suroso ini deteksi, Kang Suroso merasakan ada ancaman. Nah, ini menunjukkan energi negatif. Adapun untuk rasa pada tubuh kita apa gitu, biasanya dia cenderung pada telapak tangan, biasanya hangat, ya, ataupun panas. Itu disertai oleh seperti pedih. Iya. Nah, seperti pedih. Nah, adapun kalau energi positif bisa juga hangat, ya, tetapi di dalam perasaan kita itu tidak ada perasaan terancam, Tenang, tenang, ya,
tenang, biasa, bahkan perasaan itu damai gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, itu cara membedakannya. Terus kemudian kalau energi benda itu gimana? Nah, kalau energi benda itu biasanya seperti listrik, ya, dia seperti listrik. Kalau energinya itu besar, itu bahkan mengalir sampai ke ketiak. Iya. Nah, energinya besar dia mengalir sampai ke ketiak. Tapi kalau energinya sedang itu ya mungkin dari tapak tangan sampai ke lengan ya. Yang saya rasakan selalu seperti itu gitu. Tapi kalau besar itu sampai ke ketiak. Nah, kadang kalau yang energinya besar sampai ke ketiak itu tidak bisa saya sekali langsung wujudin, tapi kadang saya jatuh duluan. Tapi saya ulang akhirnya dapat. Terus energi yang negatif ini banyak bisa dihasilkan dari kejadian masa lalu yang buruk, seperti dulu ini tempat bekas pembantaian, dulu tempat bekas ini itu dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dirasakan energinya negatif, energinya kesedihan. Itu kita kalau yang selalu melakukan olah meditasi ataupun olah supranatural, hati kita nanti akan peka terhadap alam, sebab alam itu juga berkomunikasi dengan kita. Pasti Kang Selong ditanyakan. Mungkin kalau belum paham bisa ditanya lagi yang tadi. Apa tadi? Para sahabat juga boleh bertanya di kolom komentar. Saya akan jawab melalui kolom komentar. Tapi kalau seandainya perlu saya videokan, saya juga akan videokan. Silakan sahabat boleh bertanya melalui kolom komentarnya nanti. Jadi begini Mas ya, selama ini kebanyakan orang bertanya, udah berapa lama kamu belajar? Udah sekian. Apa yang kamu dapat? Ya biasa-biasa aja. Intinya di situ yang kadang kita tuh kenanya gimana? Kepercayaan diri itu tidak ada, hilang, dan bahkan merasa wah belajarnya masa gini-gini aja, karena yang gini-gini aja belum bisa kok harus belajar lain. Artinya gini, supaya amalan yang kita pelajari itu nyangkut ya, terpatri di dalam jiwa raga kita ya. Jiwa raga kita itu saat amalan coba lebih diyakini dan jangan terburu-buru. Yang terpenting adalah ikhlas saat melakukan amalan tersebut. Satu contoh, kita mau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim, lisan kita membaca secara syir, tapi hati kita juga membaca, di dalam hati kita juga membaca, kemudian diyakinkan gitu. Bismillah. Jadi lisan dan hati itu ikut membaca, badan pasrah berharap kepada Allah atas ridho dan manfaat dari apa yang kita amalkan. Amalkan di sini, yakin atas pertolongan Allah, yakin. Jangan sekedar diamalkan di lisan, sebab kalau hanya amalan di lisan aja nggak akan pernah bisa. Jadi sahabat-sahabat juga harus tahu, banyaknya postingan-postingan di YouTube, Facebook, apa macam itu semuanya adalah amalan-amalan yang menunjukkan begini begono. Itu seandainya diamalkan 1000 kali pun tidak akan ada manfaatnya kalau tidak diyakini. Makanya satu sahabat yang saya arahkan, jangan sembarang mengamalkan amalan yang tidak tahu sanadnya. Yang saya khawatirkan, banyak kita amalan tapi kita nggak tahu apa yang akan kita dapatkan. Itu yang saya takutkan. Cukuplah kita tuh berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah semua yang diberikan oleh Allah itu semua kebaikan. Intinya itu. Dan satu lagi, belajar tetap harus ada guru atau pembimbing ya.
Nggak bisa kita belajar sendiri dari buku ini, saya melihat di YouTube ini. Harus ada guru. Nah, sebab guru itu bertanggung jawab. Dia juga mendoakan ya kepada orang yang belajar bersamanya supaya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Merokok ini, apa-apa, terasa. Sambil ngerokok Kebul bincang-bincang malam. Sebab banyak kejadian gangguan-gangguan di dalam tidur ya, baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Dan gangguan-gangguan itu terkadang tuh sering muncul, kalau orang Jawa bilang tuh lindien, rap-rapen lah kalau Iya. Rapan. Macam ditimpa, macam kayak, macam bisa gerak. macam ditindihin, macam ditimpa, tidak bisa bergerak, Padahal sadar ya. ada sadar. Nah, gangguan-gangguan seperti itu adalah kerap terjadi pada kita semua ya. Khususnya kita semua lah ngalami itu. Jadi untuk menjaga hal seperti itu, terlebih dahulu kita harus berwudu sebelum tidur dan kemudian berdoa. Karena dengan adanya wudu dan berdoa itu pasti kita akan dilindungi oleh Allah ya. Nikmat yang besar, nikmat yang tiada tara itu adalah perlindungan saat kita dalam keadaan tidur. Bayangkanlah kalau kita nggak dilindungi oleh Allah, ada lipan masuk telinga, apakah kita sadar? Kita nggak akan pernah tahu, kita nggak akan pernah sadar. Jadi intinya seperti itu. Hal-hal yang perlu diperhatikan di saat kita masuk kamar atau ke kamar tidur ya, biasakan saat kita membuka pakaian itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bangsa jin matanya akan dibutakan oleh Allah dengan kalimat-kalimat tauhid tadi, sehingga mereka tidak bisa melihat tubuh kita. Mereka tidak bisa melihat tubuh kita, baik mau berpakaian atau membuka pakaian, wajib diawali dengan bismillah. Itu bisa membutakan mereka. Terus kemudian ada pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya, yaitu kepada Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah berpesan, wahai Aisyah, lakukan 4 hal sebelum kamu tidur. Niscaya Allah akan mencukupimu. Apa 4 hal itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah bersabda, yang pertama, khatamkan Quran. Terus yang kedua, bersolawatlah kepada para nabi dan kepadaku. Yang ketiga, saya agak lupa nih. Yang ketiga, mintalah restu kepada kaum muslimin wal muslimat di seluruh dunia. Mintalah ridho kepada kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Terus kemudian yang keempat, umroh. Bisa nggak melakukan 4 itu dalam satu malam kira-kira? Nggak bisa lah. Kalau secara langsungnya nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Kalau Loh, emang secara nggak langsungnya gimana? secara nggak langsungnya ya nggak tahu juga gimana itu. Ya gimana guru, gimana? Ya, sama jawabanmu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an. Wah,
Kalau seperti itu nggak mungkin saya bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu malam ya. Terus yang kedua, bersolawat kepada para nabi bisa lah, Bisa. masih ringan Mungkin bisa. ya, bersolawat kepada nabi dan keluarganya. Terus yang ketiga, minta ridho atau minta restu kepada kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Ini juga nggak mungkin lah kita mau datangi rumah-rumah kaum muslimin minta ridho minta restu, nggak mungkin ya, nggak mungkin. Terus yang keempat, umroh. Kalau jauh kalau dekat mungkin masih mending, bisa sebentar umroh. Kalau umpamanya jauh kan nggak mungkin. Sementara Rasulullah menyarankan seperti itu sesuai sabdanya. Jadi gimana ini AA, kata Aisyah seperti itu kan, karena kan Rasulullah itu suaminya. Jadi Rasulullah bersabda kembali, khatamkan Al-Quran sebelum tidur. Artinya membaca surah Al-Ikhlas itu sebanyak 3 kali. Al-Ikhlas. Ya, Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca 3 kali, pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Quran Sebelum tidur tadi itu. sebelum tidur. Nah, terus yang kedua apa coba? Bersolawat. Cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dibaca 3 kali. Nah, insya Allah itu juga bisa menyampaikan sholawat kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Atau Anda boleh menambahkan Assalamualaikum ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu juga dibaca 3 kali. Juga nggak ada masalah, sama saja. Terus yang ketiga yaitu minta ridho atau minta restu kepada kaum muslimin muslimat seluruh dunia. Jadi gimana caranya ini? Caranya itu cukup sederhana, cukup kita membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Itu juga bisa dibaca 3 kali. Tapi lebih lengkapnya lagi, tambahkan aja Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Terus yang keempat, umroh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bertasbihlah kamu dengan membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maka dibaca 3 kali, pahalanya sama dengan kita umroh. Ya, pahalanya sama dengan pahala umroh. Dan apabila itu dilakukan, apabila itu selalu dilakukan dengan istiqomah setiap mau tidur, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, maka Allah akan menjaga dari sifat-sifat yang tidak baik. Ya, dimanapun kita berada, Allah nanti akan tetap menjaga. Seandainya kita berjumpa dengan orang yang mempunyai kehebatan seperti ini, gitu, kita tidak akan pernah silau seperti itu. Sebab hati kita sudah dijaga oleh Allah. Bahkan kita silau akan pengajian-pengajian, kita silau akan hal-hal yang positif yang akan membawa kita menuju akhirat yang kekal kelak. Insya Allah seperti itu, sahabat. Jadi ingat ya, tadi yang pertama membaca doa membuka dan memakai pakaian, yaitu bismillah. Itu maka Allah akan membutakan jin-jin yang ada di dalam kamar kita. Yang kedua, melakukan 4 hal saat mau tidur. Ditambah yang terakhir, membaca ayat kursi, insya Allah. Tahu nggak kehebatan ayat kursi? Tahu nggak Kang Silo sama Kang Suroso?
apa kan kehebatannya? Hebatannya kalau saya Ki, ya kalau mau tidur baca ayat kursi ya aman, bangun. Nah, itu kalau nyoba belum pernah. Itu sangat hebat banget ya, hebat banget. Kenapa saya katakan hebat? Siapapun yang tidur pasti tidak akan pernah sadar ya. Umpama ada perampok masuk ke rumah, kita nggak akan sadar. Tiba-tiba genteng kita runtuh, itu kita nggak akan sadar. Ada nanti lipan masuk ke telinga, atau mungkin semut masuk hidung, atau apapun, kita nggak akan sadar. Nah, dengan membaca ayat kursi, Allah akan menjaga dari itu semua. Dan yang lebih pentingnya, kita terjaga dari gangguan jin fasik. Pernah satu riwayat, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu, kalau nggak salah ingat ya, ya mungkin kalau ada sahabat-sahabat diralat aja, yang saya ingat itu, kalau nggak salah Abu Hurairah itu ditugaskan untuk menjaga zakat. Mungkin kisah ini sahabat udah banyak yang tahu juga. Jadi Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga zakat. Jagalah zakat ini untuk orang-orang yang tidak mampu. Kemudian Abu Hurairah menjaganya. Pada malam pertama Abu Hurairah kedatangan maling, pencuri. Zakat itu diambil satu bungkus yang berisikan kurma ya. Kemudian ketahuan sama Abu Hurairah, kemudian ditangkaplah pencuri tadi. Setelah ditangkap, maka pencuri itu memelas, jangan tangkap saya sangat membutuhkan makanan ini, zakat ini, saya sangat membutuhkan makanan ini. Kemudian Abu Hurairah itu iba melihatnya, akhirnya dilepas. Paginya dia ngadu kepada Rasulullah tentang kejadian yang dialami malam tadi. Rasulullah bertanya, lalu apa yang kamu lakukan terhadap tawananmu? Saya lepaskan ya Rasul, sebab saya kasihan. Dia mengatakan saya butuh ini, maka saya lepaskanlah dia. Kemudian Rasulullah bilang lagi, insya Allah nanti malam dia akan datang lagi. Terus kemudian Abu Hurairah kembali ke gudang untuk jaga zakat. Dia teringat Rasulullah ucapannya nggak pernah salah. Dia mengatakan pasti nanti datang lagi. Ternyata datang betulan. Ya, si pencuri tadi datang lagi. Mau mencuri lagi gitu? Iya, mencuri lagi. Yang kedua kalinya pas nyuri ketahuan, ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kena kau, katanya kan gitu. Kamu akan saya adukan kepada Rasulullah. Yang namanya pencuri ini ketakutan. Jangan, sesungguhnya saya punya anak dan saya juga punya istri. Mereka juga membutuhkan ini. Karena iba lagi, akhirnya dilepas. Paginya ngadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau lakukan terhadap tawananmu tadi malam? Kemudian Abu Hurairah menjawab, sesungguhnya dia memelas, dia punya keluarga, dia punya anak dan dia punya istri. Di situ saya iba ya Rasul, akhirnya saya lepaskan lagi. Terus kemudian Rasulullah menjawab, nanti malam dia akan datang lagi. Keenakan kayaknya karena dilepas ini. Itu akhirnya ditunggu lagi sama Abu Hurairah. Ternyata udah malam, benar apa yang diucapkan Rasulullah. Ternyata datang lagi dia, Kang. Datang lagi, ditangkap sama Rasulullah. Kali ini kamu tidak akan saya lepaskan, kata Abu Hurairah. Kali ini kamu akan saya adukan kepada Rasulullah. Kamu akan saya bawa kepada Rasulullah. Maka pencuri tadi itu menangis, ya, nangis minta dilepaskan. Nggak saya lepaskan kamu, saya akan adukan ini kepada Rasulullah. Akhirnya pencuri itu bilang begini, saya mau berikan kamu satu amalan yang mana apabila kamu amalkan, maka kamu akan selamat dari gangguan jin dan lain sebagainya.
Yang memberi amalan itu siapa? Ya pencuri tadi. Oh, si pencuri malah ngasih amalan si penjaga. Iya. Loh. Jadi lantaran Abu Hurairah ini apa namanya penasaran amalan apa kok sedahsyat itu gitu loh. Akhirnya kalau boleh tahu amalan apa yang akan kamu berikan kepada saya sehingga kok manfaatnya sedahsyat itu. Tapi janji setelah saya kasih amalan itu, saya tunjukkan amalan itu, lepaskan saya. Ya, kamu akan saya lepaskan. Setelah ditunjukkan, ternyata amalan yang diberikan adalah ayat kursi. Bacalah ayat kursi pagi dan petang. Apabila kamu baca pagi, maka kamu akan dalam keridhaan Allah setiap langkahmu. Apabila kamu baca petang sebelum tidur, maka Allah akan menjagamu dari sihir dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa jin fasik. Akhirnya dilepaskan. Paginya ngadu kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apa yang kau lakukan terhadap tawananmu? Saya lepaskan sebab saya penasaran dengan amalan yang akan diberikan. Amalan apa yang diberikan kepadamu? Maka saya disuruh mengamalkan ayat kursi pagi dan petang. Apabila saya baca pagi, maka keridhaan Allah akan bersama kita selama pagi hingga sore itu. Dan apabila saya amalkan pada sore hari sebelum tidur, maka Allah akan menjaga dari kejahatan sihir dan jin fasik. Rasulullah sempat senyum, kemudian Rasulullah bersabda begini, sesungguhnya dia benar, tapi tetap saja dia itu pembohong. Wahai Abu Hurairah, tahukah siapa tamu yang 3 malam berturut-turut menjumpaimu? Abu Hurairah nggak tahu. Saya tidak tahu ya Rasul. Siapakah ia? Dia itulah setan. Jadi setan itu menunjukkan kelemahannya sendiri. Pada waktu itu setan di zaman dulu ya, zaman Rasulullah itu bentuknya seperti manusia, nyata, sempurna, dan nampak seperti itu. Nyata. Gerondong. Nyata juga setan. Jadi sahabat, ayat kursi ini sangat besar sekali manfaatnya. Apabila sahabat semuanya mau mendawamkan dengan penuh keyakinan, zikir baik lisan ataupun syir dalam hati, luar biasa manfaatnya. Masya Allah. Jadi tadi udah dapat beberapa pengetahuan lah ya, mulai dari 4 hal yang diamalkan menjelang tidur, terus kemudian amalan yang menjaga tidur kita, terus banyak tadi ya, apa aja tadi pembicaraan kita nggak tahu. Jadi ini, sahabat, ini pembicaraan tanpa ada disetting ya, jadi langsung aja gitu. Jadi mungkin sahabat kalau ingin apa aja tadi yang kita bicarakan mungkin bisa diulang lagi videonya. Diulang aja videonya, seperti putar-putar ulang. Silakan mau tanya lagi, bebas. Tanya lagi, Kang. Apa yang mau ditanya dan apa yang dilihat malam ini? Guru dari tadi udah melihat lain itu. Iya. Lain itu. Sahabat, sedikit saya menambahkan, tidak ada satu orang pun yang bisa melihat bangsa jin, karena Allah mentakdirkan bangsa jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia ya, kecuali ada beberapa hal yang memungkinkan. Ingat, ada beberapa hal yang memungkinkan manusia bisa melihat jin. Di sini kalimatnya yang memungkinkan manusia bisa melihat jin. Pertama, orang yang dalam pengaruh sihir, dia bisa melihat jin, insya Allah seperti itu. Orang yang dalam pengaruh sihir ya. Yang dalam pengaruh sihir ini banyak.
bisa dikatakan orang yang diikutin jin, yang berkawan dengan jin, maka dia bisa melihat jin. Seperti itu. Ya, itu sejauh yang saya pelajari itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, orang yang baru sadar dari kerasukan, tapi itu pun cuman beberapa detik dia bisa melihat saat jin itu keluar dari tubuhnya. Terus kemudian orang bisa melihat jin itu dikala gerimis pada malam hari, kebetulan berada di tempat yang berada di areal banyaknya bangsa jin atau bisa dikatakan angker. Itu yang bisa memungkinkan manusia bisa melihat jin. Dan jin itu menampakkan diri itu tentunya bukan wujud asli, tapi wujud tipuan, ya. Seperti genderuwo, pocong, kuntilanak dan lain sebagainya, itu adalah perubahan wujud yang bisa dilihat oleh bangsa manusia. Jadi kalau wujud aslinya nggak akan pernah ada yang tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Walaupun dia itu dalam wujud lain, bangsa jin tadi dalam wujud lain seperti genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya, itu pun kalau dia mau menampakkan diri dalam wujud tersebut, itu juga kesulitan sebenarnya. Makanya sahabat, jangan berambisi ingin membuka mata batin biar bisa melihat jin. Adapun bisa, ya, itu pun semuanya karena ada jin yang berada di mata kita, sehingga kita bisa tahu seperti itu. Membuka mata batin yang sebenarnya itu bukan untuk melihat bangsa halus, tapi untuk menyelaraskan kehidupan kita sehari-hari, memancarkan aura yang indah, melancarkan rizki, dan kemudian terjauh dari hal-hal yang negatif. Itu tujuan membuka mata batin. Jadi bukan bisa melihat bangsa jin dan lain sebagainya. Adapun itu tadi tiba-tiba kok bisa setelah kita proses membuka mata batin terus bisa melihat jin, itu adalah bonus dari Allah. Intinya itu aja. Jadi pada dasarnya jin tidak bisa dilihat, tapi Allah sudah memberikan kita kesempurnaan, kemampuan, yang mana apabila ada energi negatif, maka Allah akan memekakan radar kita. Jadi kita hanya bisa merasakan, adapun melihat tidak bisa. Di dalam hadis diriwayatkan, apabila ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin dan berkomunikasi dengannya, maka gugurlah syahadatnya. Jadi hati-hati sahabat kaum muslimin, sahabat-sahabatku seiman, hati-hati dalam berbicara, dan hati-hati kita dalam mengajarkan satu bentuk pelajaran yang sifatnya supranatural. Sebab tidak semua supranatural itu negatif ataupun positif, hak ataupun yang batil. Sebab yang batil pun bisa dikemas baik sehingga terlihat positif. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Jadi jangan salah kita memilih mursyid ataupun guru, sebab guru bertanggung jawab dunia dan akhirat, dan apa yang kita amalkan itu juga ada pertanggungjawabannya di akhirat. Intinya seperti itu. Nanti sahabat boleh bertanya melalui kolom komentar, nanti bisa kita jawab melalui kolom komentar tersebut, atau insya Allah saya akan juga buat live, ya, sebulan sekali, ya. Insya Allah minggu kedua minggu kedua live untuk ngobrol gini ya, bincang malam gini ya. Ya, live untuk ngobrol, ya. Insya Allah saya akan buat live-nya itu. Baik saya pas live lagi ngevlog atau live ngobrol seperti ini, bisa nanti. Mana yang terbaik untuk sahabat, saya ikuti aja. Mana nanti sahabat bisa
menulisnya di kolom komentar. Oke, tanya apa lagi? Udah, besok lagi aja lah. Cukup lagi kalau mulai kehabisan kata-kata. Ya sebetulnya masih banyak yang mau dipertanyakan. Nah, itu. Jadi sahabat, kita berbincang-bincang seperti ini aja, kita juga banyak yang hadir ya di sekeliling kita, cuman saya nggak bisa lihat. Kedatangan tamu, Mereka juga ikut mendengarkan apa yang sedang menjadi pembicaraan kita ya. Dari tadi saya merasakan kita ini udah dikerumunin ya, dan berasa banget, memang berasa banget kehadiran mereka, cuman saya nggak bisa lihat. Nah, kalau seandainya pun saya ingin melihat, minta kepada Allah dengan pejamkan mata, itu nanti Allah akan berikan gambaran seperti ini, sosoknya ada di sini ya. Seperti itu yang sering saya alami, seperti itu. Allah berikan gambaran, dan itu bukan halu atau bukan halusinasi, sebab saya minta kebenaran dari apa yang sudah diberikan oleh Allah, dan semuanya itu ada kuncinya, ada ilmunya. Insya Allah sahabat-sahabat, apabila terus mengikuti channel KSA CPM KSA CPM channel, insya Allah akan banyak edukasi, banyak pelajaran yang bisa diambil, pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, insya Allah seperti itu. amin. Insya Allah di sini kita juga bersedia untuk membantu sahabat ru'yah jarak jauh melalui via video call ya, di WhatsApp di nomor yang tertera di bawah. Boleh ke saya, boleh kepada Kang Suroso atau Kang Selo. Nanti mereka akan menuliskan nomor WhatsApp-nya masing-masing. Jadi hidup penuh dengan tolong menolong, hidup penuh dengan nasihat ya. Watawassobil haq, watawassobil sabar, yaitu nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Yang tidak kalah pentingnya sahabat, kita istiqomah ya. Ilmu yang sudah ada apabila diistiqomahkan itu akan lebih bermanfaat. Satu ilmu, bukan satu guru ya, satu ilmu apabila kita istiqomahkan, kita amalkan dengan penuh keyakinan dan berharap kepada keridhaan Allah, itu akan lebih dahsyat ya, akan lebih dahsyat dibandingkan dengan 1000 ilmu dan 1000 guru. Satu ilmu apabila diistiqomahkan akan lebih dahsyat daripada 1000 ilmu, 1000 guru. Sebab yang satu ilmu itu pasti dia mempunyai keyakinan. Kenapa dia nggak belajar yang lain? Karena yakin dengan yang sudah ada sama dia itu. Nah, apabila itu diistiqomahkan akan lebih dahsyat. Insya Allah seperti itu. Ada yang perlu disampaikan? Ya mungkin itu aja dulu Ki. Suatu saat kapan besok bincang-bincang lagi Ya, insya Allah bisa membawa manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.